Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to our fifth meeting of intensive reading courses. Dimana today we will learn about reference word. Reference words ya. Di sini reference words. Ya, hal ini itu sangat penting ya akan untuk meningkatkan kalian, meningkatkan kemampuan reading comprehensions ya, khususnya memudahkan kita untuk memahami teks dengan lebih detail tanpa harus mengulang-ulang kata yang sama. Ya, no repetitions. And now, for the learning objective, by the end of the sessions, kita akan bisa memahami konsep-konsep reference words ya dalam teks bahasa Inggris, mengidentifikasi jenis-jenisnya, dan menganalisis fungsi mereka dalam menghubungkan ide dengan yang ada di dalam teksnya. Nah, selain itu, kita juga akan mampu untuk menggunakan reference words untuk meningkatkan pemahaman bacaan. Nah, dari objektif-objektif ini, kalian akan menjadi bisa ya dalam menjelaskan apa itu reference words ya dan tipe-tipenya seperti apa ya. Cara mencarinya juga akan seperti apa ya reference words-nya. Nah, di dalam contoh dan contoh-contohnya juga. Nah, hal ini akan bisa membantu kalian saat membuat short sentence or paragraphs ya, paragraf pendek ya, atau kalimat-kalimat yang bisa kalian gabungkan ya menggunakan reference words yang benar. Nah, karena itu, do you know, apakah kamu tahu that reference words adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan kembali pada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya atau sesuatu yang akan disebutkan nanti di dalam suatu teksnya. Ya, di sini. Mereka akan membantu kita untuk menghubungkan ide sekaligus menjaga kelancaran atau koherensi dari suatu teksnya. Nah, jadi dengan mastering reference words sangat penting untuk intensive reading kelas kita ini ya, yang menekankan terhadap pemahaman secara mendetail, secara lebih detail. Nah, karena itu, reference words itu adalah rhetorical device, suatu alat yang memungkinkan penulis untuk menciptakan kohesi di seluruh teksnya. Artinya, kata-kata ini akan merujuk kembali atau refer back ya, ke sesuatu yang sudah dibahas atau ke sesuatu yang akan dibahas nanti di dalam teks. Ya. Fungsi utama dari reference words itu adalah menghindari pengulangan kata atau prevent repetition. Ya, tidak ada yang namanya pengulangan kata. Lalu menciptakan kohesi dan aliran tulisan ya, cohesion and flow. Ya, alur teksnya seperti apa. Lalu selanjutnya ada membantu yang namanya memahami makna detail dalam intensive reading itu sendiri. Ya. Nah, kalian bisa lihat dari semua ini, dari pembahasan ini terlihat bahwa reference words itu memiliki dua style. Dua style, yaitu yang namanya anaphoric dan kataphoric. Anaphoric itu artinya refers back to something earlier. Nah, berarti reference-nya itu ada di kalimat sebelumnya, ya, di belakangnya, ya. Sedangkan kataphoric itu refers forward, ke depan, ya. Sesuatu yang akan dibahas selanjutnya. Berarti kalimatnya atau reference words-nya itu merujuk kepada kalimat yang ada di depannya, kalimat selanjutnya ya di sini. Contohnya, kalau di anaphoric, sini Tina likes chocolate cake, but Anne can't eat it. Nah, kata eat di sini itu merujuk pada coklat cake-nya, ya, kue coklatnya yang sudah disebut sebelumnya. Karena itu disebutnya anaphoric ya. Sedangkan untuk yang kataphoric, when I met her, Susan looked ill. Nah, di sini kalian bisa lihat her-nya ini dijelaskan di kalimat selanjutnya. Siapa her-nya? Merujuk ke Susan yang akan disebut ya kan selanjutnya bahwa dia sedang atau dia terlihat sakit ya kan di sini ya.
Nah, dari sini kalian bisa lihat the role of reference words in intensive reading adalah membantu kita untuk fokus pada detail yang yang akan menghubungkannya dengan antara ide ya, memudahkan untuk memahami struktur kalimat, kohesi dalam paragrafnya, serta mendukung pemahaman yang mendalam ya terhadap teks dengan informasi secara tepat dan mendalam. More deeper understanding. Contoh yang lain, misalnya di sini kalian lihat. Di sini ada paragraf pendek ya, di-highlight kalimatnya di sini. Kita akan baca bersama. Misalnya di sini a small group of scientists do not believe that dinosaurs become extinct because they were big, clumsy dan lain-lain ya. Dan di akhir ada tulisannya they think the cause of their demise came from the outer space. Nah, dari sini ya. Dari yang awal, kalian bisa lihat kata there, they, and there adalah contoh reference word yang menggantikan kata scientist ya di sini dan dinosaurusnya ya agar tidak diulang terus ya di sini kalian bisa lihat. Atau misalnya ada yang this giant of yesteryear. Nah, ini kan ada kalimat lain dari kata apa? Sebuah raksasa kan yang ada di zaman dulu. Berarti yang zaman dulu apa? Dinosaurus. Ya, seperti itu. Atau misalnya di sini these researchers. Nah, researcher itu artinya apa? A small group of scientists. Nah, jadi kita bisa umpamakan dulu ya, memprediksikan. Ini beberapa contoh dalam ya small passage ya di sini. Nah, karena itu dengan understanding ya, pemahaman kalian tentang reference words ya di sini biasanya tidak akan berdiri sendiri ya. Reference word itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Mereka itu butuh kaitan dengan kata lain, penghubung dengan kata lain untuk melengkapi maknanya. Ya, kata-kata yang digunakan ketika menambahkan informasi baru tentang sesuatu yang dirujuk atau misalnya sehingga kalimatnya, fungsinya itu akan berubah ya. Sehingga fungsinya yang sangat penting ini dalam menghindari pengulangan kata yang berlebihan agar terjaga kohesi dalam teksnya. Nah, ya di sini. Avoid repeating words. Nah, karena itu ada pun beberapa tipe yang dari reference words-nya ya. Di sini kalian bisa lihat ada personal pronoun, ada bisa kita ganti dengan he, she, it, they, we, and I, and you. Contohnya misalnya, Rina loves coffee. She drinks it every morning. Nah, di sini she-nya menggantikan kata subjeknya Rina ya, di sini. Lalu ada demonstrative pronoun. Ada this, ada that, ada these, ada those. Ya, contohnya look at this problem, it's tough. Nah, di sini. It's-nya ini reference ke mana? Ke problemnya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya possessive pronoun. Ada mine, ada yours, ada his, ada hers, ada ours, ada their. Contohnya, this book is mine. Buku ini adalah punya saya. Mine di sini milik saya, ya. Possessive, kepunyaan. Lalu misalnya yang selanjutnya ada yang namanya relative pronouns, ya. Kata penghubung seperti who, which, that, ya. Contohnya the student who studies hard will success. Ya, di sini the student who-nya. Itu kalau diartikan murid-murid yang belajar dengan keras atau dengan giat akan sukses. Ya, di sini. Selanjutnya di sini ada yang namanya contoh tentang the former and the latter respectively ya. Di mana di sini it, they, and them itu digunakan untuk menggantikan subjek atau ide yang sudah disebut sebelumnya ya. Misalnya who hanya untuk orang, which itu hanya untuk benda atau ide ya, and that itu bisa digunakan untuk orang, benda, atau ide, dan kadang-kadang juga bisa
digantikan selain that itu bisa pakai who and which. Ya, di sini. Karena itu, adapun fungsi dari reference word-nya sendiri, yaitu menghindari pengulangan kata yang berlebihan, menggunakan kohesi dan koherensi dalam teks, ya, membangun. Lalu selanjutnya membantu pembaca mengikuti ide dengan lebih mudah. Ini ya salah satu fungsinya. Selanjutnya ada kita kategorikan ya. Now kita akan melihat beberapa kategori penting dari reference words yang sering kita pakai dalam teks bahasa Inggris. Misalnya ada it, they, and them. Nah, kata-kata seperti it, they, and them itu bisa digunakan untuk menggantikan subjek atau ide yang sudah disebut sebelumnya. Nah, misalnya kalau dalam teks ada ada kata a book, sebuah buku. Kita bisa pakai it untuk merujuk ke buku itu, ya, tanpa perlu menyebutkan kata book lagi. Kita cukup pakai I read a book. It is about bla bla bla. Seperti itu ya. Nah, karena itu this help to avoid the repetition and keeps the text more natural. Sedangkan untuk who, which, and that, yaitu di mana who itu hanya merujuk pada orang, ya, orang, hanya pada orang. Contohnya, the man who called you is my uncle. Orang atau enggak laki-laki yang memanggil kamu adalah paman saya. Which, ya, which itu merujuk pada benda atau ide. Contohnya, this is the book which I bought yesterday. Ini adalah buku yang saya beli kemarin, ya. That is, nah, that ini bisa digunakan untuk orang, benda, atau ide, dan bisa menggantikan who and which, ya. Contohnya, the car that broke down was expensive. Nah, mobil yang sedang rusak itu harganya mahal, ya. Kalian bisa lihat which, ya, dari sini ya. Ada note bahwa which itu bisa juga dipakai dengan kata seperti yang all of, which all of, some of, ya. Atau misal none of, untuk menyatakan jumlah atau bagian yang dirujuknya. Lalu di sini ada the former, the latter, the, and respectively. Nah, terakhir ini kita bisa lihat the former, the latter, ya. Kalian bisa lihat bahwa sering digunakan untuk merujuk secara spesifik pada dua item yang disebutkan adalah sebuah kalimat dalam atau paragraf ya. Biasanya the former itu merujuk pada item pertama, ya, kalimat di sebelumnya. And kalau the latter itu kalimat yang keduanya. Nah, respectively itu digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu merujuk ke setiap item, ke setiap pilihan sesuai dengan urutan yang disebutkan. Nah, karena itu this categorization itu sangat penting ya untuk memahami bagaimana teks terstruktur dan bagaimana maknanya terhubung di dalam teks itu sendiri. Lalu ada pun kategoris yang lain seperti misalnya ada this, ada that, ada these banyak ya, and those. Nah, this and this itu digunakan untuk merujuk pada objek atau ide yang dekat kita ya secara tepat atau waktunya. Contohnya, kalau kita sedang merujuk pada sesuatu yang ada di dekat kita ya. Misalnya, this is my book. Ya, ini buku saya atau these are my friend. Nah, these are ini teman-teman di sekitar ini adalah teman-teman saya. Ya, sedangkan untuk that and those itu digunakan untuk objek atau ide yang lebih jauh dari kita secara tempat ya atau waktunya. Nah, misalnya that building, kamu bisa menunjuk pakai tangannya, that building is tall. Nah, bangunan itu sangat tinggi, ya. Those are my shoes. Nah, kamu menunjukkan mana, ya, yang tidak ada di sekitar kamu, ya. Nah, selanjutnya ada one and once. Nah, kata one itu tunggal, ya. Sedangkan once itu jamak. Lihat ada S-nya di sana. Digunakan sebagai pengganti substantif yang sudah disebut sebelumnya untuk menghindari pengulangan. Ya, contohnya, ya, this is the bigger cake, ya, but I prefer the smaller one. Nah, ini kue yang besar,
lebih besar ya. Tetapi saya lebih suka yang lebih kecilnya. Ya, 1. Sedangkan kalau yang pakai ones, nah among the dresses, I like the red ones best. Nah, dari berbagai banyak cake-nya, dia lebih suka yang warna merah. Ya, berarti kan dressnya banyak, jadi 1. Kalau yang tadi cake-nya cuma 1, tapi dipotong jadi kecil seperti itu. Nah, frasa one of which ya di sini digunakan untuk merujuk pada satu item dari sekumpulan hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya, he picked a book, one of which was a bestseller. Dia mengambil sebuah buku, di mana buku yang dia ambil itu adalah salah satu dari bestsellernya. Ya, karena itu frasa one of, sedangkan one of whom ya bisa dipakai untuk merujuk pada suatu orangnya. Kalau tadi which itu benda, kalau whom itu ke orang, ya. Misalnya menunjuk ke satu orang dari beberapa kumpulan orang di sana. Selanjutnya ada kata such ya, yang terakhir. Such itu digunakan untuk menyebutkan benda atau orang yang sejenis atau serupa dengan yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya, misalnya di sini ada she has never seen such a beautiful scenery before. Ya, ada dia perempuan itu tidak pernah melihat pemandangan yang indah ya sebelumnya. Nah, itu pakai such a beautiful scenery. Nah, atau misalnya they don't allow such behavior in the school. Mereka tidak membolehkan ya kelakuan seperti ini, such behavior di sekolah ya, misalnya. Nah, karena itu, penggunaan kata seperti this, that, this, those, one, what, and such itu sangat penting ya untuk membaca intensif karena membantu menjaga kelancaran pengertian dan kohesi dalam teks tanpa pengulangan yang membosankan. Nah, dari semua kategori ini kalian bisa lihat how to use-nya. How to use the reference word. Ya, dari sini kalian bisa fokus dari pertama specific words-nya. Lihat katanya dulu, lihat reference-nya word-nya dulu, ya. Lalu kalian bagi apakah dia termasuk pronouns, relative pronouns, atau yang lain-lain. Lalu kalian pakai yang namanya summary words, ya. Kalian bisa mensummary maksud dari kata kalimatnya dulu, baru bisa refer to-nya kemana. Ya, atau misalnya noun omissions. Ya, noun omission misalnya octopus are easily tamed and can be trained to take food from your hand. Some will even pull your hands open ya di sini to get a tide. Nih, some. Some-nya kan sini nggak ada noun-nya hilang ya. Sama apa? Berarti kan ini octopusnya ya, ke subjeknya. Atau misalnya repeated action, sesuatu kelakuan ya, aktivitas yang diulang. Di sini kalian bisa pakai reference words. Mary gave some of her pocket money to Red Cross, and you should likewise. Nah, kita digantinya likewise-nya itu artinya apa? Kamu juga melakukan hal yang sama. Ya, yang samanya apa? Dipindahkan lagi itu tentang apa? Memberikan pocket money-nya, ya. Nah, dari sini ya kalian bisa lihat. Ya, atau misalnya ada contoh lain. Ya, di sini contoh lain, kalian bisa lihat, I think your teacher is nice. Why don't you like him? Nah, di sini him-nya refer to the teacher. Oke. Ya, merujuk ke teacher-nya yang sudah disebut sebelumnya. Karena ini termasuk apa? Anaphora. Yang kedua, Lisa just bought a new smartphone. It has an amazing camera and a fast processor. She plans to use it for content creations. Nah, dalam kalimat ini, kata it adalah reference word yang menggantikan a new smartphone, ya, objeknya, supaya tidak mengulang kata tersebut berulang-ulang. Nah, jadi setiap kata ya, setiap kali kita membaca it di dalam kalimat ini, secara langsung kita tahu bahwa yang dimaksudnya adalah
ponselnya ya, yang tadi sudah disebutkan. Atau bisa juga she-nya. She-nya itu merujuk kepada siapa? Lisa ya. Ini akan memudahkan pembaca ya, terutama dalam teks yang panjang. Ya, agar tetap fokus pada siapa atau apa yang sedang dibahas tanpa bingung karena penggunaan kata-katanya. Nah, karena itu fungsinya di sini adalah untuk membuat teks lebih efisien dan jelas ya. Jadi kalau kalian menulis atau menemukan kata it atau she ya, always ya selalu cek dulu apa yang dirujuk supaya maknanya itu tidak salah ya di sini. Nah, contoh keduanya, kalian bisa lihat di sini contoh selanjutnya. Do you like Spice Girls? No, I don't like them or their music. Nah, di sini kata them-nya, lihat di sini. Them-nya itu reference word dari untuk the Spice Girl ya, dan their-nya itu lebih ke their music, musiknya ya, musik yang mereka keluarkan ya pada musik milik dari Spice Girl-nya. Nah, dari sini ya kalian bisa lihat dengan menggunakan them and their kita bisa menghindari pengulangan nama grupnya berulang-ulang ya, berkali-kali. Nah, hasilnya kalimat akan jadi lebih mudah dibaca dan lebih natural ya di sini. Selanjutnya, misalnya di sini ada Sally ya, lihat Sally. Sally has a dog. Ya, punya seorang atau seekor anjing ya. She takes care of it daily. Nah, di sini kita bisa lihat analisis ya. She-nya itu adalah reference word yang merujuk pada si Sally-nya. Nah, sedangkan it itu reference word yang merujuk pada dog-nya di sini ya. Nah, jadi ketika membaca kalimat ini, kita akan tahu bahwa yang merawatnya adalah Sally ya. Dan yang dirawatnya adalah anjingnya ya, peliharaannya. Karena itu reference words itu seperti she and he itu membuat kalimat jadi singkat dan lebih yang tidak repetitif ya, serta sangat membantu dalam berbagai teks bacaan. Ya, di sini. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya the library updated rules. These rules aim to improve quietness. Nah, ya di sini. Kalian bisa lihat it's-nya itu sama ya. Ya, reference word merujuk pada the library. Ini anafora ya. The rules ya, these rules itu sama juga anafora ya, karena sudah disebut sebelumnya. Nah, karena itu penggunaan reference words seperti it's and these rules itu membuat pembaca langsung tahu apa yang sedang dibicarakan tanpa harus mengulang ya. Kata library juga dan rules ya. Ya, biar tidak terlalu sering dipakai ya. Contohnya ini seperti ini ya, penggunaan reference words untuk menjaga kohesi dan ya dalam sebuah paragraf. Ya, karena itu kalian bisa lihat dengan identifikasi reference word dan accentednya adalah keterampilan kunci dalam intensive reading karena membantu kalian memahami struktur kalimat dengan menghubungkan antara ide dan lebih jelasnya. Ya. Nah, gimana di sini kalian bisa lihat. Nah, this is why understanding reference word itu sangat penting ya dalam intensive reading. Di sini ada contoh dari sebuah kalimat yang lebih panjang ya. Ya, mengandung banyak reference words-nya. Contohnya kita baca dulu. Peter was playing with a ball with his friend John and Tom. When they started teasing him, he picked it up and threw it at them. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa kata-kata his itu refer ke Peter's friends, they-nya ke John dan Tom, him-nya di sini itu adalah Peter-nya sendiri, ya. He-nya itu juga Peter-nya juga. Dan it-nya refer ke ball ya. Them-nya refer ke John and Tom. Nah, saat kalimat ditulis ulang seperti ini, tidak ada reference word yang digunakan sehingga setiap
katanya itu benar-benar jelas ya. Namun kalimat Nah, jika kita tidak menggunakan reference words, katanya akan seperti menjadi repetitif dan tidak natural. Misalnya di sini, Peter was playing with a ball with Peter's friends, John and Tom. When John and Tom started teasing Peter, Peter picked the ball up and threw the ball at the John and Tom. Lihat kan? Kalau pakai repetition kan lihat, terlalu rancu ya di sini. Karena itu reference words seperti his, they, him, he, it, and them itu sangat efektif untuk menghindari pengulangan dan menjaga kelancaran suatu teksnya. Nah, tetapi penting juga memahami reference word itu atau apa akarnya itu dari setiap reference yang ya reference wordnya agar makna kalimatnya tetap jelas. Di mana penggunaan yang tepat dari reference words adalah kunci agar bacaan kalian tetap ringkas dan efektif dalam intensive reading. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya reference word questions. Nah, di bagian ini biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan di reading test ya. Kalian bisa di sini gunakan clue-clue di sini misalnya what does it refer to dan lain-lain ya. Semua sama ini. Inline, bla bla bla. Karena kalau di sini dalam line ke-6 paragraf pertama kata them-nya itu artinya apa? A, B, C, D. Kalian bisa sesuaikan ya. Sama dengan halnya misalnya dengan the US President Barack Obama ya. I spent 2 hours this morning talking to my friend's counterpart. Nah, di sini lihat. Pasti muncul pertanyaan, siapa counterpart itu apa artinya? Nah, di mana kita bisa refer bahwa counterpart itu maksudnya adalah sama-sama pokoknya profesi seorang presiden tapi di Prancis ya di sini. Nah, karena itu intensive reading strategy for reference words ya. Artinya kalian harus bisa membaca secara perlahan dan fokus pada kata-kata yang dirujuknya. Tandai kata rujukan dan kata yang dirujuknya. Gunakan kamus bila perlu. Lalu kalian juga harus bisa melakukan namanya diskusi dengan kelompok kecil atau memperdalam pemahamannya melalui diskusi. Ya, di sini. Lalu kalian bisa lihat di sini ada latihan, ya. Latihan, berikan paragraf tentang New Zealand dan kalian harus mengidentifikasi reference words-nya. Seperti misalnya di sini ada kata it and they, ya, and these factors, ya, serta apa yang akan dirujuknya. Kalian bisa lihat di sini. Let's read together. New Zealand is becoming increasingly popular destination for overseas visitors. It-nya apa di sini? Ya, lihat. It inline to. Itu adalah ke New Zealand-nya. Ini anaphora. Ya, they inline for. Di sini masuk kemana? Oke, it's students-nya ya. They-nya itu student. Ya, mostly from Asian countries di sini ya. Ini ya, stay. Ya kan, mostly Asian countries, they stay for anything from new bla 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 studying at language school bla bla universities. Nah, lihat di sini kan ya, D-nya belajar, berarti kan students ya. Lalu yang ketiga adalah these factors in line 7 di sini, these factors ya, itu adalah refer ke yang namanya akomodasi ya, environment-nya ya, clean, breathable dan lain-lain ya, dan faktor-faktor lainnya. Nah, kita bahas selanjutnya di sini ada tugas yang lain sama. Di sini katanya menggunakan kata which, ada one, ada it, dan lain-lain ya. Di sini kalian bisa analisis bersama ya. Nah, lalu semua analisis itu kamu masukkan ke dalam tabel seperti ini ya. Misalnya which di line pertama, di sini line pertama itu termasuknya apa? Anaphora atau katafora? Nah, misalnya di sini adalah before. Nah, berarti ada anaphora. What it refers to? Maksudnya kemana referensinya? Itu the idea of evolution.
solutions. Ya, di sini. Seperti halnya one, it, dan lain-lain. Nah, kamu bisa buat seperti ini ya. Ini baru sampai ke it bagian line kedua ya, di sini. It sini. Ya. Nah, sisanya kalian bisa kerja kelompok bersama ya untuk menyelesaikannya. Lalu selanjutnya, sambil menunggu ya, kita akan lanjut lagi. Nah, di sini ada yang namanya kita reflection ya. Tadi kita sudah latihan ya. Di sini reference word itu adalah kata atau alat penting dalam intensive reading karena mereka itu menghubungkan ide dan membantu pemahaman secara lebih mendetail. Dengan menguasai reference words, itu akan meningkatkan akurasi kamu ya dalam pemahaman bacaannya. So, ya di sini kalian ada tugas homework ya. Kalian bisa gunakan di sini baca teks di kalimat di buku Insight Reading ya halaman 8 sampai 9 tentang segue into the future. Nah, di sini kalian buat reference words ya sesuai dengan teksnya di sini, paragraf keberapa, di line keberapa, katanya apa di sini, masuknya ke anafora atau katafora, lalu refer to-nya ke mana. Ya. Semuanya kalian buat sesuai dengan ini ya, teksnya. Kalau teksnya sampai akhir ya, dari awal teks sampai ke akhir teksnya. Kalian cari reference word-nya. Nah, tugasnya sama seperti untuk hybrid class, tugasnya sama seperti yang offline class, cuma bedanya kalian ada summary dari material videonya ya. Nah, di sini videonya itu sebagai absensi kalian. Lalu ditambah dengan draft dari reference word-nya, tabelnya ya. Kalian buat list dari teks yang Miss berikan. Ya. Dan untuk baik offline maupun online kelas, deadline-nya harus sudah dikumpulkan paling lambat tanggal 25 Oktober 2025. Oke? Ya. I think that's all for today's meeting. Ya, about reference words. Semoga kalian bisa memahami dan mempraktikannya ya di sini dengan baik. Dan jangan lupa untuk kerjakan latihannya dan tugasnya ya. Nah, jika ada pertanyaan, feel free to ask me anytime. And thanks for watching. Ya, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.